pick. Oh, tapi first pick No. ternyata masih. Berarti Brans bisa mencuri kesempatan lagi untuk memenangkan match up ketika mungkin gold lanernya itu akan ada di last pick. Masih dengan band yang sama dari kedua belah tim. Dan adanya Nathan dan juga Nolan yang ditutup. Bersama dengan Cici kali ini yang mulai reset ke arah Veldora melepas Matilda. Dan Ruby yang akan dikontes kah? Tapi ternyata Ruby yang akan dikontes bersama dengan Guinevere kali Masih ada ini. Guinevere, masih terlalu banyak sih Momochan untuk kali ini. Setuju. Aku merasa kayak last pick atau bahkan first pick sekarang tuh benar-benar terlalu bervariasi. Tapi Bahkan kayaknya- seperti yang aku mention tadi, entah Van atau bahkan mungkin dari Bransnya yang bakal ditaruh di last pick. Apalagi sekarang Warlord yang akan mengamankan Vexana. Iya. Bersama dengan adanya Kari tentunya masih menjadi prioritas untuk Brans. Wah itu dia. Vexana yang sudah diamankan adalah sebuah jawaban yang cukup mahal. Bersama dengan Kari, mereka masih harus menentukan jawaban karena memang terbukti dua hero ini yang tadi sangat bersinar dan history Warlord. MPL Malaysia, kita lihat juara ketiga. Kohai juara pertama. MPL Malaysia juga sempat mendapatkan juara dan One Esport MPLI. Novaria untuk Morden. Oh, ini Novaria yang kalau misalkan dipadukan dengan Guinevere akan sangat mengerikan sekali. Wah, Kalau seandainya Minotaur di pick di sini, menurutku terlalu cepat tapi terlalu bagus juga. hitbox Untuk juga ya. draft picknya dari Bigetron Alpha. Yes, itu dia. Hitboxnya akan sangat-sangat besar, tapi memicu juga Digi untuk di pick pada fase yang ketiga. Tapi Arlot ternyata yang diamankan. Oh, akan coba disiksa mungkin di arah depannya. Oke Medan, behave. You. Aduh, nih. Aiden makin cantik ya. Ah, bahaya Cantik dia loh. kalau masuk kamera. Suka aneh-aneh, bener. Kurang-kurangin ya kamera ya ke arah Medan ya, bahaya. Merusak karir. Aduh, Hampir karirku hancur waktu itu. astaga. Gara-gara baca pantun pasti. Betul. Apalagi. Oke, dan melihat Arnold yang sudah diamankan oleh Bigetron ini masih cukup flex tentunya karena bisa jatuh di tangan dari Ki. Bisa juga digunakan oleh Sorizo. Tapi EVOS, apakah mereka akan mengamankan? Oke, Ruby. Oh, Ruby-nya masih bisa flex. Flex Bisa banget. menuju ke arah Veldora dengan item seperti look tadi di match yang pertama. Dan Iya. benar-benar literally ngebegangin. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Arlot, Guinevere. Guinevere sih benar-benar terpegang sama sekali. Dan yang mungkin harus diperhatikan dalam kondisi draft kali ini, possibility untuk cloud terbuka kembali akan ditutup. Karena ini akan menjadi sebuah jawaban untuk meringankan beban Novaria dari Moreno. Bentar, dengan adanya ban sorry. terhadap Grok, apakah ini akan menjadi Ada sinyal? Kari, Iya. sorry. Iya. Apakah ini malah akan menjadi sinyal kalau seandainya EVOS Glory ini nggak mau nge-ban ke arah Cloud-nya, mereka malah mau ambil Minotaur-nya pada fase pick yang keempat. Dan Deny pick. mendinai juga ya. Ya, Jadi- deny pick. Jadi kalau misalkan nanti akan ada Cloud masih dari Eman, ya seenggaknya udah ada jawaban untuk Armstrong. Dua jawabannya. Ya, Kalau misalnya dia tetap mau ngambil Minotaur, dua jawaban cloudnya. Ruby dan juga Minotaur. Betul. Tapi Baxia yang akan ditutup dari sisi Bigetron Alpha. Melihat memang masih ada Barats ya yang terbuka di sini dengan posisi jungler yang bisa diamankan untuk pemain-pemain dari EVOS Glory. ya dan bahkan kalau kita melihat sekarang, potensi Grok ban ini benar-benar bisa dibilang agak-agak sedikit bijak melihat adanya Guinevere yang sudah di-pick tapi masih concern terhadap kesempatan untuk mengamankan satu hero knock up airborne lagi. Fanny ya. Yang tentunya Fanny kali ini di-ban juga karena masih bisa fleksibel buat Guinevere-nya. Apalagi ketika nanti kita sadar kalau Brans ternyata akan dipaksa untuk membawakan Purify. Purify. Wow. Brans dengan Purify mungkin masih bisa survive. Tapi kalau terkena dengan efek sisi knock up ini akan berbeda cerita juga. Pasti. Ketika ada satu buah Violet Coin dari Guinevere. Oh, Tapi tinggal ini sih, tinggal sebenarnya last ban dari Bigetron Alpha akan menuju ke arah mana karena ketika mereka melakukan ban terhadap Benedetta yang mengasumsikan kalau ternyata Veldora masih akan tetap mengamankan pick terhadap salah satu damage dealer XP. Xbox kah? Sehingga kalau misalkan di sini pick X-Borg, aku malah lebih berpikir kalau Arlotnya akan di tangan Ki. Baru nanti akan muncul satu hero XP lagi untuk Bigetron untuk ya? Sorizo. Yes, betul banget. Aku malah agak sedikit kontradiksi sama kalian ya. Kenapa tuh? Aku mengarahkan, aku kalau lihat Guinevere ke arah Ki dan untuk Arlotnya di tangan dari Sorizo. Jadi akan ada Itu juga jungler oke lain ya? soalnya. Iya. Tapi Terisla. Kalau Terisla kayak gini ya, jatuhnya apalagi udah ada Vexana,
Ini benar-benar kayak sebuah deny agar nantinya Bigetron Alpha tidak mengamankan hero EXP lagi. Dan kali ini tapi dengan malah aku mikir ya, Be, bisa ada XP lain tapi ternyata tidak. Wow. Iya kan, bener kan? Ki tetap akan dibawakan hero yang masih random dan tanda tanya. Dan Bruno Digi membawakan kita sedikit nostalgia dengan season lalu. Mereka memenangkan match up dengan metode seperti ini, tapi Lancelot Fun yang tentunya sempat mematahkan bagaimana win rate Lancelot versus Red Dream Vancelot. Vancelot membuktikan kalau dia benar-benar salah satu Lancelot terbaik yang ada di MPL Indonesia. Itu kita nggak bisa pungkiri, Profesor KB. Setuju. Dan sekarang memang dalam kondisi yang cukup sulit mungkin. Mereka sudah tertinggal dalam 1 poin. Tapi lihat, kali ini. Oke, Fearness, Emblem Assassin, Fearness, Tenacity. Tapi cukup menarik. Cukup menarik. Dia mengandalkan pasif. Dia akan lebih ofensif seperti biasa. Dia udah tahu kalau Brands bisa menjadi jawaban late game EVOS Glory. Mereka ingin bermain early to mid game potential dengan 9,2 Bruno Digi yang akan membawakan potensi adanya gerakan 2 pemain di area gold lane ini yang sudah lama kita tidak saksikan. Ketika semua mata tertuju kepada XP laner, sekarang Bigetron Alpha kembali lagi ke season lalu di mana gold laner tetap akan menjadi strong lane bagi sang robot merah. Alright, EVOS Glory. Match point kali ini benar-benar mereka harus pikirkan. Karena kalau tidak, mereka makin tenggelam ke dalam klasemen. Dan Bigetron makin terbang ke atas klasemen. So, untuk memberikan semangat para pemain, mari kita berikan tepuk tangannya. Let's go. Menuju ke Land of Dawn, Momo-chan. Apakah kita melihat skor 1-1 kali ini yang akan disamakan oleh pemain dari EVOS Glory. Melihat sekarang lagi-lagi ya Digi, Bruno yang dibawakan oleh Bigetron. Ini kesempatan untuk memenangkan laning di area bawah cukup besar, Profesor KB. Dan kali ini kalau kita lihat juga dari Eman, di awal dia nggak langsung beli item apapun, dia farming 1 wave dan langsung mengamankan Vampire Malade. Yes, biar pasif dari lifestyle-nya ini yang membuat dia bertahan nantinya. Iya, dan Moreno kali ini dia akan lebih berperan aktif untuk rotasi ke area gold lane dengan tujuan untuk melemparkan Astra Spear agar nantinya ketika Brands terkena poke damage yang cukup banyak, dia langsung bisa di shutdown dengan instan. Dan bahkan lihat Faststrong, trigger disiplin yang sangat baik untuk bisa menghindari semua yang diberikan oleh para pasukan tim Bigetron Alpha. Dan bahkan kalau kita menyaksikan saat ini, informasi yang cukup mengerikan. Kalau misalnya ada rotasi terjadi di arah bottom lane harus. Iya, karena Tenacity seperti yang tadi kita udah lihat ya, dari Ki membawa Infurious juga dan Moreno melakukan hal yang sama. Tapi Brands di sini lagi-lagi pressure yang tidak terhentikan, apalagi membuat gerakan dari EVOS Glory yang sudah hadir semuanya di area bottom lane. Tinggal kita pertanyakan apa yang bakal dibawakan oleh Ki dengan Emblem Assassin-nya. Apakah dia akan membawakan Dire Hit atau dia akan bermain untuk team fight, yaitu adalah Encourage. Kalau gue sih Dire Hit ya. Dire Hit kan? Jangan setengah-setengah. Biar meledak sekalian, Profesor. Iya, karena dengan early game yang potensial seperti ini, tentunya Ki akan selalu melakukan pressure agar Eman selalu memenangkan match up disiksa di goldnya. habis dia lihat di situ. Ya walaupun di depan sana kita lihat Lazar Supercat. Dan kali ini Retribution akan coba didapatkan. Akan lebih mudah dan bahkan Veldora untuk mencoba mendapatkan dengan penalty zone aja sampai dipaksa pakai Vandal Slash. Biar nggak keluar penalty zone-nya, Profesor. Ini benar-benar jadi perhitungan yang sangat matang bagi Bigetron Alpha dengan pressure early game yang tidak ingin mereka lepaskan. Turtle pun menjadi salah satu faktor yang akan menambahkan power spike di area gold lane-nya lagi. Dan Brands lagi-lagi terkena poke damage yang cukup banyak. Mau tidak mau, Vanstrong harus hadir di area bottom lane. Iya, ini kayak dipaksa Vanstrongnya harus nge-babysit juga sih. Harus nge-cover Brands-nya. Atau enggak kasihan Brands-nya berkali-kali nggak akan dapetin kesempatan untuk farming dengan nyaman. Lana lagi-lagi ada time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Kali ini sudah mulai kelihatan juga dari Van yang bahkan tidak mendapatkan satu Little Wanderer sehingga bottom lane masih akan dikuasai juga untuk Bigetron Alpha. Namun gerakan inilah yang mungkin ingin dihindari sama Bigetron Alpha. Ketika mereka sudah melihat adanya Van di area dari River, artinya udah akan ada sinyal kalau EVOS Glory itu akan berkumpul di area bottom lane. Oke, tapi lihat Super Ken yang menjadi mata-mata untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Berikan informasi kalau lihat berkumpulnya para pasukan dari tim EVOS. Journey mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Tapi pasifnya lumayan pecah. Dan it's okay.
Tapi dengan seluruh source skill yang telah keluar ini mungkin akan menjadi pertanda kalau Bigetron bisa dapetin momentum di arah bottom lane. Kehilangan gold laner ataupun jungle akan cukup merugikan untuk mereka. Ya, fokus ganking ke area bawah tadi ya. Iya, bahkan ada yang ngelihat nggak bagaimana match up antar Veldora dan juga Sorizo ini yang benar-benar sama-sama sulit untuk melakukan clear wave dengan cepat. Tapi teamfight tidak bisa dihindari lagi. Bahkan Von Strong kali ini harus ditumbangkan ketika memang semua source skill yang dimiliki sama Bigetron Alpha hadir ke dalam tubuhnya. Dan lihat, dia nggak peduli Momochan. Mau kayaknya udah tumbang, tapi pasifnya tetap dia akan coba cari. Dengan di bawah menit kelima, telah mendapatkan turret dan bahkan langsung ada teamfight kembali terjadi. Sorizo terperangkap dengan penalty zone. Pertandingan adanya final class tapi tidak bisa terlalu lama. Meskipun begitu, para pasukan dari tim EVOS mengeluarkan seluruh banyak source skill hingga Turtle harusnya bisa ditangan dari masalahnya pemicunya sampai menggunakan Retribution loh Momochan. Iya. Fan sudah tidak akan mengadu kontes Retribution untuk kali ini. Sehingga tadi yang di game pertama kita melihat adanya pertukaran antar Turtle. Kali ini Turtle-nya akan diamankan dan diberikan oleh Super Ken untuk Eman. Dikasih loh. Biar nantinya dia bisa lebih safe ketika melakukan gerakan lagi. Pressure di area dari laningnya Brans. Gila, ini bener-bener di babysit Emannya. Dikasih shield tambahan bahkan. Ini bukan babysit lagi Momochan. Ini udah swapin. udah disuapin. Dan memang ya, itu kalau kita ngeliat juga sebenarnya ketika posisi dari Sorizo yang sempat ditumbangkan di area atas. Mau nggak mau karena udah terlalu banyak resource skill yang dikeluarkan oleh pemain EVOS. Dan lihat Eman bener-bener gak pernah bisa-bisaan dan Pamstrong hilang lagi. Oke, tapi nampaknya di sana masih ada time shortnya menyelamatkan Super Ken yang hampir tumbang. Tapi tetap tumbang di depan sana. Udah mencoba diselamatkan semaksimal mungkin. Tapi memang agak cukup sulit. Karena dia ketika masuk tidak ke pop up. Soalnya udah tumbang Pamstrongnya Profesor. Masalah utamanya adalah ketika kita melihat adanya Digipick dari teman-teman Bigetron Alpha. Kayaknya mereka juga udah notice kalau Ruby dan Teris lainnya udah bakal ada di role-nya masing-masing. Sehingga nggak ada healer dan permainan poke damage bisa dijalankan oleh Moreno dan juga Ki. Ini metode yang sangat-sangat mematikan untuk early game sampai dengan mid game nanti. Karena tentunya tanpa hero healer, convert damage yang gak bakal bisa dihindari oleh teman-teman dari EVOS Glory. Satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah Bigetron-nya sendiri yang tidak kena dari segi source skill-nya. Contohnya seperti barusan yang Moreno tunjukkan. Yes, dengan nanti sisi mereka sangat kuat untuk kali ini. Dan bahkan rotasi yang telah terjadi menuju ke arah top lane. Hingga Super Cat ingin mencoba membuat Fan miskin mendadak. Walaupun begitu Fan lihat masih kaya, dia masih berada di level 9 Profesor. Dia masih catch up dalam segi farmingan. Ya karena dia akan berjalan dengan adanya wave minion tapi Berserker's Fury, 2 turret. Ini benar-benar menjadi bonus untuk Eman di menit yang ke-6. Aruna advantage dengan 2000 gold difference. Apalagi dikasih lagi orange buff-nya oleh Ki dan juga Super Ken. Ya, orange buff Momochan. Kelihatan sebenarnya memang Eman unggul dari segi level. Perbedaannya juga sebenarnya Brans tadi sempat masih di level 7. Namun sudah mulai mengejar kali ini di level 8-nya dari Brans. Tapi permasalahannya, Pamstrong terlalu terburu-buru. Mungkin Eman udah mulai harus tahu kalau dia nggak boleh sembarangan ngebuka vision. Di depan sana lihat damage-nya memang sakit. Veldora harus tumbang. Dapat pasukan dari tim EVOS. Dibalikan kembali kanan dan mereka berhasil mendapatkan Sorizo juga. Bahkan Sorizo megangin kaki seorang Brans yang nggak bisa kemana-mana. Lihat kombinasi Bruno Diki yang bahkan membuat EVOS sedikit sia-sia dengan seluruh crowd control-nya. Wow, time journey yang menyelamatkan dari I'm of Van dan walaupun Veldora tadi jump in dengan menggunakan penalty zone tapi ternyata tidak ada follow up yang cukup sehingga membuat Veldora tumbang di lini depan. Kali ini kayaknya EVOS Glory terutama untuk Brans sedikit dibukakan bagaimana memori nostalgia ketika mereka di cover dan diberikan habis-habisan semua resource jungle, resource objektif hanya untuk sang gold laner. Brans ketika di BTR juga seperti itu. Pas. Ini pasukan pengamanan Eman lagi, udah bukan Brans lagi. Bener-bener udah jadi move on jatuhnya untuk Bigetron Alpha. Iya, mereka udah langsung memberikan seluruh utility yang dimiliki. Seperti pas Pambrans dulu terhadap Eman. Dan Eman memaksimalkannya. Benar-benar lihat satu hit itu Profesor. Itu satu hit. Ke Veldora. Dan ke Veldora. Kondisi XP laner tanker. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana fakta yang menarik dari aplikasi baru GoPay di MPL Indonesia Season 12, Digi dari Ki memiliki win rate 100% dari 5 kali pick yang dia gunakan. Baik sebagai mid laner atau bahkan roamer karena kita pernah melihat combo Ki Moreno. Kita pernah melihat combo Finn Moreno. Dan bahkan kita pernah melihat Ki Finn di Season 12. Tapi dengan
komposisi Bigetron seperti ini ya. Hero yang dibawakan dari Bigetron, mereka ngebawa Digi dan juga Novaria. Ini mapnya bener-bener terang banget untuk pemain-pemain dari Bigetron. Ya lagi-lagi Mereka karena punya Astral Echo, mereka punya Time Bomb. itu dia efek dari poke damage early game-nya sudah berhasil dijalankan. Lagi-lagi power poke seperti yang Ranger Mas katakan ya. Untuk bisa menang di area early-nya. Kondisinya ini benar-benar terjadi di sisi dari Bigetron Alpha. Dan 5.800 perbedaannya tuh di menit yang ke-9 Profesor KB. Terlalu jauh. Gimana caranya EVOS Glory mereka mengejar ketertinggalan ini. Oke. Oh, jadi nostalgia. Bigetron Alpha. Kali ini bernostalgia dan lihat Moreno kayaknya ketinggalan. Masih terlalu seru di depan sana. Apa Moreno? Yang penting baris dulu soalnya. Yang penting baris dulu. Ingat, walaupun mau recall-recall yang penting tetap tertib seperti dari Bigetron Alpha. Dan memang urusan menang belakangan itu nantilah. Tapi sekarang mereka sih kondisi yang sangat untung. Unggulnya jauh banget Ranger Unggulnya Mas. jauh banget dan bahkan Eman punya 8.300. Itu dia. Dan Dikasih semua yang ada di Land of Dawn. Sumber daya alam Land of Dawn diambil semuanya sama Eman. Beda dua Mau level. itu orange buff, last hit dari Turtle. Iya. Dan bahkan pressure di area top lane-nya tidak berhenti dari tadi semenjak dia menghancurkan 2 turret sekaligus. Lihat Tukinya di mana-mana naruh time bomb di area yang benar-benar sebenarnya bakal bisa dilewati oleh pemain dari EVOS Glory. Dan gimana caranya Veldora dan juga Vanstrong ini harus makanin semua time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Oke, Van mencoba untuk bertahan. Lihat Sakit banget. dengan ada Phantom Execution, tapi Van masih bisa menghindari para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Cuma waktu yang cukup banyak untuk dia bisa mundur. Yang tandanya mereka harus sedikit menunggu Van untuk bisa pulang. Cutting minion di arah top lane, tapi waktu di arah bottom lane melakukan defensif ini agak cukup kurang. Karena Moreno akan membuka dengan Astral Echo dan di situ adalah pertanda perang yang sesungguhnya. Iya. Oh sementara posisi dari Van, lu masih mau recall kah? Oke. Udah recall. Udah mulai Tapi recall. apakah ini sedikit terlambat? Karena lihat damage-nya terlalu besar di depan sana. Sepertinya harus mundur para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan KYY. Time journey yang tidak terlalu berarti karena memang defensif yang diberikan KYY. Kali ini tidak bisa terlalu kuat dan jangan sampai titik satu kesalahan merubah segalanya menjadi buruk untuk Bigetron Alpha. Ya dengan satu buah Emon Bandit mungkin masih hanya bisa untuk menahan. Oh tapi kemudian Ovan harus dimakan dengan instan. Siapa yang kuat nahan damage dari seorang Eman. Physical damage the final slam. Berhasil menghilangkan satu terapasan. Double kill. Looking for triple kill. Tapi nampaknya terlalu jauh. Di depan sana Pras langsung ditangkap. Dan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka sadar tidak ada minion. Jadi mereka tidak mau all in terhadap sosok seorang Brans. Dengan Astral Echo aja udah cukup melakukan poking Momo-chan. wah tapi itu lumayan menyeramkan karena posisi special migration yang on point dari Super Ken. Hampir menangkap seorang Brans Profesor. Gak akan kuat Veldora. Tersisa 2 orang. Looking for wipeout. Ini bencana. 2-0. Sudah di tangan Bigetron Alpha dan EVOS Glory. Kali ini makin terpendam ke dalam dasar klasemen. Sang macan putih kembali dipaksa masuk kembali ke dalam kandang